loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan Bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat
akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Mari sama-sama nyatakan syukur kita, nyatakan terima kasih kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Bawa hati kita, bawa hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Mari kita sehati sepakat, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanya dari Engkau Yesus. Perlindungan kami hanya dari Engkau Tuhan. Bawa hati kami untuk terus menyembah-Mu.
Bawa hidup kami untuk terus masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami menyatakan syukur kami lewat pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biar kemuliaan Tuhan turun atas kami saat ini. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu saat ini yang ada di rumah-rumah Tuhan. Di saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga kami boleh terima kesembuhan, kami terima pemulihan, bahkan kami terima terobosan demi terobosan, dan kami menang bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku
hadiratmu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan saat ini. Shikaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayar. Huralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabu. Hinalalabayaralabayashande. Haleluya. Haleluya. Hiralabayaralabayasikaralabalabalabalabalabalabala. Huralabayaralabayasikaralabalabalabalabalabalabala. Huralabayaralabayasikaralabalabalabalabalabalabala. Hurap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 a. Hiralabayaralaboyashande. Hiralaboyashanaralabo. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Yesus, mengalir atas kami, mengalir atas kami. Haleluya. Shikaralabayaralabayaralabayaralabayar. Rasakan kasih Tuhan, rasakan jamahan Tuhan saat ini. Shikaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabu. Huralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabu. Shikaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabu. Hurap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 a. Terus sembah Tuhan, terus sembah Yesus. Shikaralab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 
Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan setiap hatiku
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami siap memuji Tuhan saat ini. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Terpujilah Yesus. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasamu tetap sama atas kami Tuhan. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasamu tidak pernah berubah atas kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya. Rahmat-Mu yang selalu baru boleh kami terima sampai hari ini. Besar kasih setiamu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Yesus. Persiapkan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami buka hidup kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami untuk terus memperkatakan firman-Mu, sehingga mujizat-Mu nyata atas kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Shikaralabayaralabaya, shikaralabayaralabaya. Shanaralabayaralabaya, shikaralabayaralabaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kasih Yesus. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus,
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat GBI Pondok Indah dan juga kepada semua yang lain yang bergabung bersama dengan kami pagi ini melalui secara online ya. Saya sangat senang sekali kita punya kesempatan pagi ini untuk kumpul bersama melalui online ini dan kita bisa masuk dalam ibadah ini. Ini pertama kali saya datang ke GBI Pondok Indah dan saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk melayani dan membawa firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin saya perlu memperkenalkan diri karena pertama kali datang ya. Nama saya Susan Hoover. Saya orang Kanada, asli ya orang Kanada, tapi sudah lama di Indonesia, sudah lama sekali ya. Tempat tinggal saya ada di Medan dan saya datang ke Indonesia tahun 2003. Wah, sudah lama sekali. Saya datang ke Indonesia dan melayani di Indonesia sebagai seorang missionaries. Buka sekolah Alkitab dan juga punya program televisi Life Unlimited yang ada di Life Channel, The New Channel, dan sangat senang melayani ya di banyak gereja-gereja di seluruh Indonesia dan selalu senang ada kesempatan membagikan firman Tuhan. Nah, saya berharap tidak ada yang heran-heran dan pada akhir khotbah ini hanya bisa mengatakan, wow, Susan itu bisa bahasa Indonesia. Karena itu bukan fokus kita hari ini ya. Kalau saya bisa bahasa Indonesia, itu bukan satu karena sudah lama banget di Indonesia dan terutamanya karena Tuhan menolong saya lebih daripada ubahkan lidah saya untuk bisa bahasa Indonesia. Dia ubahkan hati saya untuk mencintai bangsa Indonesia. Tapi pada saat ini saya tidak ada di Indonesia, sebenarnya saya lagi ada di Malaysia karena suami saya orang Malaysia dan sejak COVID saya tidak bisa terbang, belum ada kesempatan, belum diizinkan datang ke Indonesia. Jadi kita ketemu secara online. Tapi saya percaya satu hari nanti pasti kita akan jumpa langsung ya. Saya akan datang dan mungkin kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tapi untuk hari ini senang kita bisa bersama secara online. Dan saya merasa ada firman Tuhan yang saya mau bagikan dengan semangat kepada Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini. Saya berharap bahwa firman Tuhan ini akan benar-benar datang dan menjamah hati dimanapun berada, dari rumah saya kepada rumah saudara. Karena kami di sini di Malaysia di sini pun lagi PPKM juga, tidak boleh keluar rumah. Jadi dari rumahku ke rumahmu, Tuhan tetap sama di mana-mana. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, sekalipun di rumah-rumah, bahwa hadirat-Mu tetap sama bagi kami, kuasa-Mu tetap sama bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Jadi kami buka hati, pikiran, telinga kepada-Mu Tuhan, dan percaya Engkau akan berbicara kepada kami, menguatkan kami semua, teguhkan kami semua Tuhan. Dan kami kembali lagi fokus kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, keajaiban-Mu, hadirat-Mu yang ada bersama dengan kami. Dan melalui firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan baik, sangat amat baik. Amin. Nah, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari seseorang namanya Daud. Saya percaya kita banyak dengar tentang Daud ya. Banyak kisah saya suka tentang Daud. Pasti ya, ada Daud dan Goliat ya. Ada Daud dan banyak yang buat dia terkenal. Ya, dari sekolah minggu pun kita belajar tentang Raja Daud dan Goliat. Tapi satu yang saya jarang dengar, satu kisah yang saya jarang dengar adalah saat ada waktunya Daud melalui waktu yang mungkin paling susah dalam kehidupannya. Benar-benar hadapi masalah yang terbesar. Itu adalah kejadian di tempat tinggalnya pada waktu itu, di Ziklag. Nah, ini satu kisah ini menjadi satu kisah yang benar-benar menguatkan diri saya dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena saya juga pernah alami kejadian yang benar-benar tidak enak selama setahun sebelum masalah COVID ini pun. Apalagi mungkin kita dalam masa COVID ini, saya tahu banyak yang mengalami yang tidak enak, yang tidak diharapkan. Mungkin ada masalah bisnis, ekonomi karena tidak boleh jalan seperti biasa dalam waktu ini. Yang mungkin ada karena
karena anak-anak tidak boleh ke sekolah, mungkin ada banyak gangguan. Seperti saya, tidak boleh terbang-terbang ke Indonesia ya selama 1 tahun lebih. Kita semua mengalami sesuatu yang susah. Tapi apa yang akan menentukan kita kuat atau tidak, itu kita akan pelajari hari ini dari pengalamannya, kisahnya Daud. Nah, apa yang terjadi dengan Daud? Dia adalah pergi, ya seperti biasa waktu itu banyak perangan-perangan terjadi, dan waktu dia pulang ke rumahnya, ternyata bahwa kotanya terbakar habis, dan istrinya, anaknya, semua kepunyaannya dari satu kota itu semua diambil. Ya, bangsa lain, dan diambil semuanya. Jadi benar-benar hidupnya, miliknya, keluarganya, kotanya habis total. Pernah nggak belajar ini ya dari kehidupan Daud? Ini kita akan baca firman Tuhan hari ini dalam 1 Samuel 30. Nah, saya mulai dari ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah, apa yang terjadi? Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, ini benar-benar sedih banget. Ini rumahnya, kotanya terbakar, keluarganya, istri, anak-anak diambil semua. Bayangkan benar-benar kembali lagi, gak ada apa-apanya. Ini saya percaya jauh lebih parah daripada situasi yang kita hadapi hari ini. Ya, saya ingat ada 3 tahun yang lalu, waktu tahun 2018, saya hadapi tahun yang sangat susah bagi saya dan suami saya. Saya ingat karena kami punya beberapa rumah properti yang kami sewakan sebagai usaha kami, dan itu pun ada kebakaran. Satu rumah itu habis. Itu membuat banyak masalah, kehilangan begitu banyak ya. Kami kehilangan ekonomi benar-benar ya. Kami hadapi begitu banyak masalah pada tahun ini. Banyak hal yang hilang, banyak keluarga. Ada satu ditinggalkan suaminya untuk perempuan lain. Ada kakak nomor 1 saya itu kena kanker. Ya, ada pada akhir tahun itu saya mau urus kembali lagi izin tinggal di Indonesia. Saya kan penduduk, bukan warga negara ya, masih warga negara Kanada, tapi penduduk Indonesia. Urus itu tidak boleh keluar Indonesia, dan pas pada waktu itu bapak mertua, bapak suami saya tiba-tiba meninggal di Malaysia, dan saya tidak diperbolehkan terbang. Banyak orang alami ini sekarang ini di COVID dengan tidak boleh hadiri acara. Saya tahu rasanya itu terjadi kepada saya 2018. Betapa saya sedih hati, merasa hancur. Saya menonton suami saya duduk sendiri, kuburkan bapaknya tanpa istrinya bersama dengan dia. Saya nonton itu dari video, dan betapa saya nangis sampai tidak bisa menangis lagi seperti Daud ini. Tapi waktu itu saya sangat belajar dari si Daud. Karena Daud ini saat semua habis, dia lakukan yang kita semua manusia lakukan. Nangis, sedih, kasihani diri. Dia menangis sampai nggak bisa menangis lagi. Dan Daud ini pun lebih sedih lagi. Memang istrinya pun dibawa, anaknya dibawa. Lebih parah. Dan bahkan berkata dalam ayat yang ke-6, orangnya yang bersama dengan dia kan pemimpin, mereka begitu marah kepadanya, mereka pun mau melampari dia, suruh mau bunuh dia, sudah nggak mau lagi sama dia. Jadi bayangkan, bukan saja dia sendiri menyesal, dia sendiri sedih, dia pun sendiri tanya kenapa, nangis sampai nggak bisa nangis lagi, tapi ada orang yang benci dia, salahkan dia. Wah, betapa beratnya situasinya. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 itu, berkata seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, ada kata tetapi, saudaraku. Kita harus perhatikan kata ini, kata but. But artinya ada sesuatu yang terbalik yang akan disampaikan. Betul, berkata apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Daud di sini lemah sampai nggak bisa nangis lagi. Air matanya pun udah habis. Begitu lelah, ya, begitu nggak ada kekuatan. Tapi dia memilih di sini untuk apa? Berkata dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. But he strengthened himself in the Lord. Tapi dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan.
Dia kembali lagi menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oh hai, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita hari ini, marilah kita menguatkan diri pada saat ini. Ini benar-benar ada saatnya. Sudah lockdown, sudah PPKM berapa kali ya, apalagi Jakarta, mungkin merasa nggak bisa keluar terus. Saya merasa sama di Malaysia. Sudah jarang pun, dalam 1,5 tahun pun bisa keluar. Saya tahu perasaannya, tapi ini adalah saatnya. Kita bisa terbawa oleh situasi sampai benar-benar lemas sekali. Atau kita bisa belajar caranya untuk menguatkan diri, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dulu mungkin kita merasa kuat karena hari Minggu pergi ke gereja bersama-sama. Saat pergi ke gereja bersama-sama, wah hadirat Tuhan, itu menguatkan. Sekarang dari video, menonton, kadang-kadang mungkin susah ya. Saya pun tahu setiap hari Minggu saya harus ajak diri, jangan duduk ya, harus angkat diri dari kursi, memuji Tuhan. Memang rasanya nggak sama seperti di gereja, tapi ini adalah saat yang bagus untuk kita. Kenapa? Karena saat kita belajar kunci untuk menguatkan diri di dalam Tuhan. Tanpa kadang-kadang musik semua yang begitu dirapi di dalam gereja, saat semua orang ada keliling kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, saat kita sudah buka pintu gereja, datanglah kembali kepada gereja, semangat berkumpul satu dengan yang lain. Saya tunggu saat itu dengan semangat, wah, melari kepada gereja memuji Tuhan bersama. Tapi selagi masih di rumah, ini pelajaran yang penting. Karena Daud pun belajar seperti ini, belajar untuk menguatkan diri. Jadi inilah poin yang pertama, untuk kita belajar menguatkan diri. Kita belajar untuk situasi tidak baik, semakin memandang situasi, apa yang kita bisa lakukan? Menguatkan diri. Kalau tidak menguatkan diri, kadang-kadang tidak siapapun yang lain yang dapat menguatkan kita. Ini seperti Daud, yang lain gak sanggup menguatkan dia, bahkan mereka mau membunuh dia. Jadi dia harus benar-benar cari kekuatan itu yang ada di dalam. Tapi mungkin ada yang katakan, Susan, itu yang saya mau, tapi mana mungkin menguatkan diri, bagaimana caranya? Lagi lemas, gimana nggak ada kekuatan? Oh no, saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, sekalipun merasa lemah, sekalipun merasa lemas, sekalipun merasa nggak ada harapan lagi, jangan ditipu. Hadirat Tuhan tetap bersama denganmu. Tuhan yang kita percaya hadir bersama dengan kita. Kuasanya saat ini sama di rumahmu, sama melalui ini, HP-mu, laptopmu, iPad-mu, TV-mu. Kuasanya sama saat ini. Seperti kuasanya yang besar kita lihat saat KKR rame-rame ya. Kuasanya sama, Tuhan itu sama. Merasa atau tidak merasa, Tuhan bersama denganmu. Hadiratnya, kuasanya, damainya, hikmatnya, sukacitanya tidak hilang dari hidupmu. Saya percaya itu masih ada. Itu masih ada di dalam kita. Itu tidak hilang-hilang. Itu mungkin saat ini tidak terasa, tapi itu ada. Bagaimana kita membangkitkan itu? Bagaimana kita seperti menaikkan apa yang tidak terasa pada saat ini, seperti sukacita dan kekuatan dan damai dan itu semua. Saya percaya itu dengan apa? Dengan look up. Saya mau kasih judul kepada khotbah ini, look up. Look up bukan maksudnya mengatap ke atap dalam rumahmu, bukan maksudnya look up, memandang kepada Tuhan, memandang kedahsyatan, memandang kebesarannya. Saat kita memandang terus di dunia, apa yang kita lihat? COVID ya, ekonominya menurun di mana-mana, nggak boleh ini, tidak ada, nggak selesai berbulan-bulan ke depan, nggak boleh ini itu, wah menurun semua, kabar buruk di mana-mana. Dan semakin pun buka ini, wah semakin gak kuat. Betul nggak? Semakin menonton berita, semakin gak kuat. Semakin lihat sosial media, semakin gak kuat. Tapi yang luar biasa, saat memandang Tuhan, dia lebih besar daripada ini semua. Dia lebih besar. Jadi kita lihat kuncinya di sini adalah apa? Memandang kembali kepada Tuhan. Look up. Yang dia berkata, dia mengingatkan kita ya, bahwa apa yang ada di surga, apa yang lebih besar, itu kan jauh lebih penting daripada apa yang ada di dunia ini. Dia lebih besar.
pada itu. Dan dia mau mengingatkan kita hari ini untuk mengingat Yesus hari ini. Mengingat dia. Bahkan dia pernah berkata seperti ini. Yesus pernah berjanji, Yohanes 16, dia berjanji bahwa damai sejahtera akan ditinggalkan di dunia ini. Akan ditinggalkan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Dia mau berkata ayat ini, ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oh, Yesus pun mengatakan, kuatkanlah hatimu. Yesus pun mengatakannya. Dia katakan apa dengan apa? Bahwa dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dia mengingatkan kita bahwa Yesus lebih besar. Saat kita ingat, saya tidak sama dengan orang lain. Saya harus mengingatkan saya itu sering. Saya tidak sama dengan orang lain. Saya tidak harus takut mati. Saya tidak harus takut COVID. Saya harus takut vaksin. Saya tidak harus takut ekonomi nggak ada. Saya tidak harus takut ikut ketakutan orang lain. Kenapa? Karena kita boleh percaya kita ini anak Tuhan. Orang lain terikat oleh ketakutan kemana-mana. Tapi kita tidak terikat oleh ketakutan. Kita masih boleh berhikmat. Karena kita ini adalah anak Tuhan. Tuhan menyertai. Saat kita memandang kepala kepada Yesus, fokus kita kembali kepada Yesus, kita boleh pikir dengan jelas. Daud awalnya datang kepada Ziklag itu hanya nangis-nangis. Nangis-nangis, kasihani diri, menyesal, sedih. Gak bisa pikir dengan jelas. Gak bisa pikir dengan rencana. Gak bisa pikir apa-apa. Tapi setelah dia menguatkan diri di dalam Tuhan, saat dia kembali lagi fokus kepada Yesus, dia bisa pikir dengan jelas. Bagaimana saya tahu? Karena berkata dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada ini imam, dan minta itu effort dibawa kepadanya. Kenapa? Karena dia mau tanya-tanya Tuhan arahnya apa yang dia lakukan. Nah, ini artinya Daud udah berubah dari hanya nangis-nangis. Oh, buruk situasinya, sedihlah aku. Berubah sampai dia pikir, mungkin aku bisa lakukan sesuatu. Mungkin masih ada jalan bagiku. Nah, saudaraku, kadang-kadang dalam 1 tahun ini kita masih dalam situasi pertama. Wah, sedihlah, kasihanilah aku, ini semua buruk. Gimana ini Tuhan? Kenapa? Kita masih seperti ini. Sudah waktunya, saudaraku, bahwa kita ini pindah fokus, arahkan mata kita kepada Tuhan. Sampai kita bisa tanya Tuhan, oh ya Tuhan, mungkin ada arahmu ya. Tuhan, mungkin ada hikmah daripadamu. Ini yang Daud lakukan. Nah, saya mau katakan bahwa kita ini lebih daripada Daud. Karena Daud itu harus minta kepada imam. Untuk imam itu bawa effort kepadanya. Dia akan tanya pertanyaan kepada effort ini dan harap ada jawabannya. Tapi kita lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita hari ini orang yang tinggal dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Perjanjian lama, Daud tidak ada Roh Kudus tinggal di dalam dia. Dia masih harus panggil imam. Dia masih harus minta effort. Dia masih harus tanya-tanya kepada sesuatu. Tuhan yang di luar. Tuhan melalui orang lain. Tetapi kita hari ini, kabar baiknya bagi kita bahkan lebih daripada Daud. Karena orang percaya yang setelah salib Yesus, yang sudah ambil dosa-dosa kita, setelah dia bangkit dari kematian, mengalahkan iblis dan dosa dan maut dan itu semua, dia naik ke surga, curahkan Roh Kudusnya. Jadi kita hari ini punya hadirat Tuhan yang tetap di dalam kita, punya suara Tuhan bersama dengan kita setiap saat. Kita punya Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Saat kita mau fokus kepada Tuhan, setiap detik, setiap hari, kapanpun, dimanapun, kita bisa bicara kepada Tuhan. Wow, itu indah sekali. Jadi Daud pada waktu itu, saat dia kembali fokus ingat Tuhan, ada hikmat yang masuk. Oh iya, aku bisa tanya Tuhan. Itu yang saya harap terjadi hari ini. Itu yang saya harap terjadi hari ini. Saat kita kembali kadang-kadang fokus lihat kedahsyatan Tuhan, kembali lagi di dalam hadiratnya, menguatkan diri, tiba-tiba muncul, oh ya, mungkin saya bisa lakukan sesuatu. Saya ingat ini terjadi kepada saya waktu saya cerita ya dari tahun 2018. Saya mengalami banyak yang susah. Satu hari itu saya lihat suami saya kuburkan bapaknya tanpa saya ada. Oh, saya menangis, saya marah kepada Tuhan.
Tuhan, kenapa paspor saya nggak bisa keluar imigrasi? Saya ke imigrasi sampai nggak enak ya sama, wah saya harap di gereja ini nggak ada orang imigrasi di Jakarta ya, Anda nih tahu ya, saya agak enak, emosi pun di imigrasi, tolong saya minta ya, sampai saya merasa jangan dorong lagi mereka di imigrasi. Saya ambil satu hari untuk apa? Untuk berdoa, untuk ambil waktu memuji Tuhan. Awalnya gak enak karena merasa gak ada alasan bersyukur. Tapi saat saya mulai memuji Dia, pada akhir itu saya mulai lompat dan lihat, oh Tuhan baik, saya merasa kekuatan itu datang kembali. Saya seperti Daud, saya merasa kekuatan datang, dan saat kekuatan datang, tiba-tiba muncul, daripada marah-marah emosi kepada orang imigrasi, daripada marah-marah emosi kepada Tuhan, kamu bisa lakukan sesuatu, kamu lagi di Jakarta, cobalah, gimana kalau ini kamu sudah lama mau ke channel televisi, minta program ditayang, ambil kesempatan. Saya nelpon mereka, oh besok datang, besok langsung urus masuk program televisi. Mungkin ada yang nonton ya, Life Unlimited itu sudah di live channel, di You channel, masuk 10 kali seminggu. Sudah masuk 10 kali seminggu. Kenapa saya sudah masuk TV? Karena sebenarnya kejadian itu, karena saat nangis, gak kuat, gak bisa mikirkan apapun, gak ada idenya kreatif yang masuk. Mungkin ada yang merasa seperti itu dalam tahun ini, karena mengalami lockdown terus, karena mengalami gak bisa jalan terus. Mungkin kadang-kadang merasa gak ada jalan, gak bisa apa-apa, hanya kasihani diri, susah, sedih. Tapi apa yang terjadi? Saat kita kembali lagi fokus kepada Yesus, fokus kepada keajaiban Yesus, kebaikan Dia, kasih-Nya bagi kita, kekuatannya yang besar, kita merasa kuat. Ada kita kan sepertinya pikiran dapat terima ide yang kreatif, hikmat daripada Dia. Dan ada ayat firman Tuhan pun yang mengatakan ini kepada kita. Ibrani 12 ayat kedua dan ketiga. Oh, saya suka ayat ini. Peringatan yang begitu baik kepada kita. Berkata apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini Yesus kita. Yesus kita yang datang ke dunia, bukan hanya raja duduk di tata, nggak pernah mengalami apa-apa. Yesus kita yang kita sembah hari ini, Yesus yang ada bersama dengan kita hari ini, adalah Yesus yang rela mati bagi kita. Yesus yang begitu mengasihi kita. Yesus yang begitu baik kepada kita, sampai rela ambil setiap dosa kita, sampai rela menderita. Berkata, Dia pun menderita dengan salib, tapi Dia bisa lihat lewat salib itu dengan sukacita. Dia lihat apa? Dia lihat wajahmu, Dia lihat wajahku, Dia lihat kita semua diselamatkan oleh salibnya. Makanya Dia rela ambil salib itu, Dia rela dihina, Dia rela pikul salibnya. Oh, betapa Yesus mengasihi kita. Berkata dalam ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saat kita merasa lemah, putus asa, firman Tuhan berkata apa? Ingatlah Yesus, look up, angkatlah matamu kepada Yesus. Ingatlah Yesus. Ingat betapa Yesus mengasihimu. Kalau Dia rela mati bagimu, Dia berjanji Dia juga akan menyediakan segala sesuatu. Tidak pernah berkata dalam firman Tuhan, memandanglah situasi, memandanglah berita dunia. No, tidak ada, saudaraku. Yang berkata dalam firman Tuhan, berkata apa? Ingatlah Dia. Ingatlah Dia. Ingatlah kasih-Nya bagimu, ingatlah kuasa-Nya bagimu, ingatlah anugerah-Nya bagimu. Tahu nggak, Daud ini sebenarnya nggak layak minta pertolongan Tuhan, minta arahan dari para Tuhan. Kenapa? Daud sebenarnya nggak layak, karena Daud ini selama ini dia belum raja. Mungkin belum tahu ya kisahnya. Daud ini di sini belum raja. Bahkan Daud ini lagi kerja sama dengan orang Filistin. Anehnya ya, setelah dia kalahkan Goliat, dia pun kerja sama dengan musuh.
Dia kerja sama dengan musuh dan bahkan sampai dikeluarkan dari mereka, lari dari Saul. Dia bukan orang yang sempurna. Tapi luar biasa sekali di sini. Dia tetap percaya Tuhan akan berbicara kepada dia. Dan Tuhan akan menolong dia sampai dia bisa ambil keluarganya kembali dan dapat dipulihkan. Apalagi untuk kita hari ini. Begitu jelas melalui salib Yesus ada kasih Tuhan bagi kita. Bahwa dia sudah ambil dosa kita, bayar harganya. Bahwa dia begitu mengasihi, dia rela lakukan apapun untuk kita. Saya berharap bahwa kita hari ini punya keyakinan bahkan lebih dari para Daud. Bahwa saat kita minta sesuatu dari para Tuhan, kita bisa percaya Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau lakukan yang baik terhadap kita. Tuhan mau pulihkan semua yang hilang. Amin. Dalam 1 Samuel, waktu Daud itu memiliki efod datang, dia pun tanya kepada Tuhan. Dia pun tanya, bawa pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan aku pergi atau tidak? Dia pun tanya ayat yang ke-8, haruskah aku mengejar rombongan itu? Dapatkah aku sampai mereka? Dan Tuhan berkata, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul dan mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang 9, lalu pergilah Daud, waktu dia lemas hanya lihat situasi, hanya menangis. Gak dapat berpikiran tentang Tuhan, gak dapat ide kreatif, gak dapat kejar orang itu. Sepertinya habis gak ada kesempatan. Tapi waktu dia kembali lagi ingat Tuhan, kekuatan datang. Saat dia mengangkat matanya ke atas, bukan kepada dirinya, bukan kepada orang yang kelilingnya mau bunuh dia. Saat dia memandang ke atas, dia dapat kekuatan. Kekuatan datang, ide kreatif datang, pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan jawab, dia sudah cukup kuat untuk mengejar musuhnya, untuk kejar, untuk berperang. Oh saudara, saya percaya saat kita ingat akan Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sampai kita ingat Tuhan mengasihi aku, Tuhan ada di pihakku, hari raya masih ada, merasa atau tidak merasa, Tuhan masih bersama denganku. Saat kekuatan itu datang, luar biasa, cara yang berhikmat datang, cara yang kreatif datang, dan kekuatan pun untuk ambil langkah. Ada kekuatan pun untuk mengambil langkah taat kepada apa yang Tuhan katakan. Saat ada sesuatu dari para Tuhan datang, Tuhan juga beri kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Jadi Daud pergi. Ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Ini ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal kecil sampai hal besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Semuanya itu. Oh hai anak-anak Tuhan, saya mau deklarasikan untuk saudara dan saya hari ini, apapun yang diambil dari para kita, apapun yang dicuri oleh COVID waktu ini, saya percaya Tuhan sanggup pulihkan semuanya. Bahkan saya alami tahun ini di tengah-tengah COVID, banyak hal yang dicuri 3 tahun yang lalu, dipulihkan kembali. Saya lihat kebaikan Tuhan, saya lihat rencana dan waktu Tuhan yang sempurna. Saya tidak marah lagi lihat situasi itu. Saya lihat bahwa Tuhan sangat amat baik. Dan Tuhan bukan saja baik kepadaku, baik kepada Daud. Ada orang pada waktu ini di kisah Daudnya, yang ada waktu ini, di kisah Daudnya ini, orangnya yang gak berani bersama dengan Daud. Orangnya yang capek, yang gak pergi sepanjang jalan. Tapi waktu Daud kembali dengan hal-hal itu semua, dia katakan, mereka pergi gak pergi, semua dipulihkan kembali kepada mereka. Anugerah yang besar. Nah ini cara Tuhan pun bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan lakukan bagian yang jauh lebih besar daripada kita. Sepertinya yang Tuhan minta kepada kita hari ini hanya ini. Lihatlah dia. Saat kita lihatlah dia, kepercayaan kita bangkit. Dan ingatlah, boleh bicara kepada Tuhan, minta arahannya Tuhan. Dan saat Tuhan berikan hikmat, dia yang kreatif,
beranilah ambil langkah. Kenapa berani? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan sanggup pulihkan segala sesuatu kepada kita. Saya tidak tahu itu terjadi saat-saat ini, atau mungkin tahun depan, atau kapannya. Tapi ini yang saya alami. Tuhan setia, Dia mengasihimu. Jangan lihat terus kepada situasi. Look up. Memandanglah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, saya mau deklarasi dan berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menonton hari ini. Saya mau deklarasi bahwa apapun yang dirampas dan yang dicuri, COVID ini atau musuhmu, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan dapat bekerja dan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan baik kepadamu, Tuhan mengasihimu, Tuhan punya anugerah besar bagimu. Kembali lagi ingat bukti salibnya. Dia mengasihimu, Dia rela lakukan apapun, dan Tuhan itu yang hidup bersama denganmu. Kuasanya, kasihnya tidak berubah. Oh Tuhan, saya percaya di setiap rumah, dimanapun mereka berada saat ini, saya percaya hadiranmu ada di sana. Mereka merasa atau tidak merasa, kuasamu, kasihmu, kesetiaanmu, anugerahmu sanggup memulihkan, sanggup bekerja, sanggup buka jalan, sanggup turunkan. Dia yang kreatif dari surga turun ke atas mereka. Usaha yang baru, cara yang baru, jalan yang baru, Engkau buka di depan mereka. Terima kasih Tuhan, mereka akan cukup kuat untuk angkat mata memandang Engkau dan terima hikmat daripadamu. Mereka bukan seperti orang di dunia. Oh, saya deklarasi Tuhan, tidak ada lagi terikat oleh kekuatan sampai nggak bisa bergerak. Nggak ada yang nangis terus diikat oleh depresi. No, dibebaskan mereka semua. Mereka akan kuat untuk terima hikmat daripada Kau, untuk ambil langkah bersama denganmu Tuhan. Dan kami bahkan deklarasi ini akan menjadi musim yang baik bagi mereka. Pada satu hari Engkau akan pulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena kami anak-Mu dan Engkau sangat mengasihi kami. Bukan karena kami orang sempurna, tapi karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, berkat-Mu di atas mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini yang telah boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu itu boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman pada hari ini, Ibu Susan Hoover. Tuhan berkati Ibu Susan, Tuhan jaga Ibu Susan, dan Tuhan lindungi Ibu Susan beserta dengan keluarganya. Semua aman di dalam perlindungan Allah. Biar kiranya apapun yang dikerjakan Ibu Susan, Tuhan buat berhasil, baik pelayanan maupun pekerjaan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala cabang kami yang sekaligus sebagai Karayon 1A, Bapak James Selo Pranoto. Tuhan berkati Pak James, biar kiranya roh Tuhan boleh ada atas Pak James, roh hikmat dan pengertian di dalam membimbing dan menggembalakan gereja Tuhan. Biar kiranya juga kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan kepada Pak James, perlindungan yang sempurna ada atas Pak James beserta keluarganya, Ibu Weliana dan kedua anaknya Jennifer Jeremy. Semua boleh aman di dalam perlindungan Allah. Bahkan untuk keluarga besarnya juga Tuhan jagai dan lindungi. Kami lepaskan kebenaran firman Tuhan, Mazmur 91 menjadi perisai atas Pak James beserta dengan keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami beserta keempat wakilnya, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Biar kiranya juga berkat penyertaan perlindungan Tuhan boleh ada atas Pak Niko beserta keluarganya dan keempat wakilnya juga ya Tuhan. Berikan unity yang kudus bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan juga kepekaan yang lebih lagi ya Tuhan untuk Pak Niko boleh menangkap isi hati Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Niko
kemanapun Tuhan utus hamba-Mu ini ya Bapa, baik di bangsa ini maupun di bangsa-bangsa, di dalam menjalani amanat agung Tuhan Yesus Kristus di era Pentakosta ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga mau memberkati negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan terus jagai dan Tuhan lindungi pemimpin negeri bangsa kami ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Biar kiranya Tuhan berikan kesatuan hati di dalam kepemimpinan beliau ya Tuhan. Dan berkati juga dengan kesehatannya ya Tuhan. Dan kekuatannya daripada Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi negeri dan bangsa kami. Kami juga memberkati para pemerintahan yang ada, jajaran pemerintahan yang di pusat maupun di daerah. Kami minta Tuhan berikan roh takut akan Tuhan turun atas pemerintah-pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan kami juga mau memberkati negeri kami ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa belas kasihan Tuhan turun atas negeri dan bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau perkatakan diam dan tenanglah. Tuhan berkati juga kiranya akan ekonomi negeri bangsa kami Tuhan, dari resesi ekonomi yang ada. Tuhan pulihkan kembali negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Bahkan untuk orang-orang yang terpapar sakit COVID-19 ya Tuhan, Tuhan boleh lawat dan jamah mereka. Mereka boleh mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kaki kami goyah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, baik para pengerja di GBI Pondok Indah, begitupun juga dengan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami sangat percaya Tuhan, Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami semua, bahkan juga keluarga-keluarga kami ya Bapa. Untuk kami yang berusaha, bekerja dan berbisnis, Tuhan buat berhasil ya Bapa. Begitupun untuk anak-anak kami yang bersekolah ya Tuhan, berkati pendidikan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan ada di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu kami mau terus berpengharapan hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, bagi yang beban berat boleh Tuhan berikan pengharapan dan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Tuhan kabulkan doa permohonan kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.